Assalamualaikum ya Malika Jamal. Assalamualaikum ya Malika Jamal. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Syahidi. Assalamualaikum Sayyidina Ahmad Sunnah Ahmad Sahibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub al-alil qadri wal-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma ya rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kembali Allah memberikan kepada kita adalah umur, ya. Allah memberikan kembali, kita mengembalikan hidup kita pagi hari ini setelah kematian kecil dalam tidur kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Semoga hari ini lebih berkah, hari ini lebih baik, ya. Hari ini lebih ikhlas, hari ini lebih diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang arti kehidupan, ya. Insyaallah sahabat, kita lanjutkan tentang kajian kita, ya. Hari ini marilah kita belajar untuk bertafakur, ya. Tentang memahami, ya, sudah banyak Abah membahas tentang penciptaan manusia, ya. Bagaimana kita diciptakan oleh Allah. Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib, ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Dan Allah menciptakan manusia itu adalah dari nutfah, ya. Nutfah itu dari menjadi nuktoh menjadi alaqoh menjadi mudghah. Kemudian setelah 4 bulan 10 hari Allah tiupkan nafahtu fihi mir ruhi, ya. Ditiupkanlah hidup pada diri kita. Hari pertama setelah ditiupkan, ruh kita berzikir Allah, Allah. Dan setelah 7 hari ruh kita ditiupkan, ruh kita masih berzikir adalah hak. Setelah 40 hari ruh kita ditiupkan, ya, adalah maka ruh kita adalah bertasbih, subhanallah, subhanallah. Setelah 3 bulan diciptakan, atau dalam hampir 7 bulan dalam kandungan ibu, ya, tapi ditiupkannya 3 bulan, ya, ruh sudah berzikir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sampai kelahiran maka kita masih berzikir adalah la ilaha illallah, ruh kita. Sampai kita dilahirkan menjadi bayi masih berzikir untuk menunjukkan sesungguhnya adalah yang ada hanya Allah, adalah huwa. Maka dengan tangisan bayi oa itu adalah menunjukkan adalah huwa, ya. Pahami ya sahabat,
Ya, maka oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita sedikit menjelajah, memahami tentang, melanjutkan tentang Nabi Adam tadi semua. Biar kita paham ya, bagaimana proses Nabi Adam, dan kita harus paham sahabat, agama yang paling rasional adalah Islam. Agama yang paling ilmiah adalah Islam, ya. Dan bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran setiap perkara itu ada sangat ilmiah. Proses penciptaan manusia dari nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, mudghah kemudian berproses. Allah itu adalah maha sabar dalam proses penciptaan. Bagaimana Allah mengisahkan tentang terjadinya hujan. Ya. Bagaimana dari tekanan yang ada dari laut ditaikkanlah ke atas, kemudian ditiuplah oleh angin, dan kemudian dijatuhkanlah. Adalah setelah menjadi awan, menjadi hujan. Dari situlah Allah menceritakan tentang bagaimana Allah menghidupkan makhluk-makhluknya di alam ini. Ikan, tumbuhan, adalah dari air. Ini semuanya mengajak kita adalah sahabat, adalah bertafakur. Karena Islam itu untuk orang yang berakal. Maka kenapa dalam ayat Al-Quran itu setelah Allah mengisahkan begitu banyak hal, selalu Allah di penghujungnya adalah afala ta'qilun. Tadi semua. Afala yatafakkarun. Afala yatadabbarun. Ya. Allah mengajak kepada kita adalah bahwa sesungguhnya adalah manusia yang baik di sisi Allah itu adalah sebagaimana dalam surat Ali Imran ya ayat 90 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya. Bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ar. Ya. Kemudian wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa turijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Sesungguhnya bagaimana pergantian hidup dan mati adalah menjadikan pelajaran kepada kita semua. Maka dilanjutkan oleh Allah, siapa ulul albab itu? Adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman, ya. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tadi semua. Maka kita sekarang sahabat berada pada zaman ilmu pengetahuan. Ya. Sedemikian jauh Allah telah mendohirkan ilmu pengetahuan, ya. Banyak firman-firman Allah di dalam Al-Quran dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana tentang bintang pengetuk dibuktikan oleh Allah dengan astronot dari Cina, bahwa disebut ada bintang pengetuk, ilmu pengetahuan membuktikan. Al-Quran mengisahkan tentang mengalirnya air, ya, antara air yang tawar, di antara air yang asin, yang mana di antara mereka tidak bercampur. Dan Allah membuktikan 20 tahun yang lalu penyelam dari Perancis, di dasar lautan ada sungai yang mana air asin dan air tawar tidaklah bercampur. Jadi inilah agama sahabat. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran adalah akan membawa kepada kita adalah betapa ilmiahnya Allah dari semua, ya. Inilah sunnatullah. Dan Allah berfirman, tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Oleh karena itu sahabat memahami tentang jannah, surga, ya. Marilah kita juga menggunakan akal tadi semua. Dan demikian pula bagaimana Nabi Adam yang selama ini seolah-olah diturunkan dari surga. Marilah mulai kita berpikir tadi semua, ya. Karena agama itu untuk orang yang berpikir. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Maka itulah kenapa orang gila boleh tidak ibadah. Orang gila boleh tidak sholat. Ya. Selama kamu hilang akal, kamu boleh tidak sholat. Ya. Dan agama itu orang yang berakal. Maka itulah kenapa dalam Islam ada cedok, ada tamyij. Ya.
Bahwa Islam itu akan berdasarkan, maka ada mu'alaf, ada mukallaf. Pahami ya semua. Maka di akhir zaman semacam ini, di mana ilmu pengetahuan demikian rupa, berkembang demikian canggih sahabat. Maka itulah kenapa ya tentang genetika sekarang, tentang kromosom, tentang DNA, dan lain sekarang berkembang demikian rupa. Maka oleh karena itulah kenapa kita sekarang dibawa kepada kasus nasab. Karena pada dasarnya dengan kasus nasab yang ada ini, Allah sedang menggiring manusia mengenal Allah dan Rasulnya secara ilmiah. Tadi semua. Ya. Ternyata lebih dijelaskan tentang ada yang disebutkan adalah mana makhluk biologis, keturunan secara biologis, dan mana adalah keturunan secara spiritual. Gak penting kita memiliki secara biologis. Karena Al-Quran membuktikan orang-orang yang punya keturunan secara biologis, termasuk juga adalah Kan'an anak Nabi Nuh, nggak ada jaminan. Tadi semua, ya, bahwa orang yang mulia kayak Nabi Nuh bisa melahirkan Kan'an yang adalah ahli maksiat. Tadi semua, ya. Demikian pula anaknya Nabi Lut dan istrinya Nabi Lut. Tadi semua. Tapi sebaliknya dari Azar, orang yang adalah merupakan penyembah berhala bersama Namrud, tapi bisa melahirkan seorang mulia yang bernama Ibrahim. Ini menggambarkan bahwa kita ini harus banyak berpikir di akhir zaman ini sahabat. Demikian pula marilah jangan telan mentah-mentah dengan apa yang sudah diketahui selama ini. Nabi Adam adalah manusia pertama. Ya, ternyata Nabi Adam itu adalah bukan orang yang pertama. Dan Al-Quran banyak membuktikan bahwa Nabi Adam dilahirkan sebagaimana adalah Nabi Isa, ya. Nah inilah Abah ingin mengajak bahwa sesungguhnya perjalanan manusia itu bukan dari sorga. Nah inilah kisah awal menjadikan manusia tujuannya sorga. Karena seolah-olah Nabi Adam itu berasal dari sorga. Padahal kalau kita teliti dengan baik sahabat adalah setiap huruf waktu Allah menjelaskannya. Sesungguhnya tidaklah. Bahwa sesungguhnya yang disebutkan Nabi Adam turun dari sorga itu adalah, maka Allah tidak mengisahkan tentang sawarga. Nah, orang Islam terpengaruh dengan Hindu. Tadi semua, sawarga. Sawarga itu. Maka pada saat orang Hindu bicara sawarga, adalah lebih kepada, maka tadi, orang Hindu membawa sawarga itu seolah-olah melangit. Sementara jannah dalam pengertian Islam membumi. Bagaimana buah-buahan. Tadi semua. Ya. Sementara mereka sawarga itu adalah dewa-dewi yang ada di langit. Yang akhirnya dipahami oleh orang Islam sebagai hurun in, adalah bidadari yang selalu perawan, sehingga orang-orang beribadah pada Allah itu tujuannya bukan Allah, ingin ke surga. Inilah sesungguhnya adalah mulai kita harusnya mulai sadar dan menggunakan akal bahwa kita adalah ulul albab, adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maka kita harus paham, dan sekarang sahabat dengan dunia ilmu pengetahuan, apakah lewat Aristoteles, apakah lewat Socrates, apakah lewat Plato, dari semua, bahwa sesungguhnya adalah, apalagi adalah lewat Jalaluddin Rumi, sesungguhnya adalah manusia, Adam itu adalah bukan orang yang pertama, tapi Adam adalah khalifah yang pertama. Abah sudah jelaskan, apa bedanya orang? Apa bedanya manusia dari semua, ya. Dan kalau Allah dalam Al-Quran, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Maka di situ Allah menjelaskan tentang orang yang belum menjadi manusia. Tadi semua. Nah, itulah kenapa sekarang adalah ada orang utan. Tadi semua. Tidak pernah kita menyebut manusia hutan. Jadi yang disebut manusia adalah orang yang sudah sampai pada titik kesadaran. Maka Al-Quran sahabat adalah menjelaskan tentang bagaimana Nabi Adam dan Hawa dan seolah-olah ya, walaupun tidak pernah disebutkan nama Hawa dalam Al-Quran. Marilah mulai sekarang ini cerdas. Jangan lagi asal main terima saja. Karena sekarang ini ilmu pengetahuan sudah dibuka. Informasi sudah dibuka. Dunia sains sudah dibuka dan dibuktikan dari semua. Apa bedanya antara Homo erectus dan Homo sapiens? Apakah Adam itu Homo erectus? Karena kalau Homo erectus, manusia pertama,
Di Indonesia saja sahabat ada Homo soloensis, Homo wajakersis, Homo soloensis, wajakensis. Kemudian juga ada satu lagi adalah bahwa telah ditemukan 200 kurang lebih 200 ribu tahun tadi semua. Sementara Nabi Adam, sahabat yang kalian kenal itu barulah 9.000 tahun tadi semua. Sementara di Nusantara, sahabat, Anda bagi yang apalagi tahu di daerah Cianjur ada Gunung Padang. Sesungguhnya ada situs yang sudah berumur 30.000 tahun. Artinya berarti bahwa di Gunung Padang, di Cianjur itu sudah ada kehidupan 20.000 tahun sebelum Nabi Adam adalah manusia pertama. Manusia Homo sapien. Manusia dengan volume otak sudah 1.500 gram. Tetapi sebelumnya adalah Homo erectus. Pahami ya sahabat tentang hal ini. Abah belum lama adalah ziarah ke Jalaluddin Rumi. Karena Jalaluddin Rumi dalam sebuah kitab beliau menjelaskan perjalanan ruhani beliau. Bagaimana sesungguhnya dan apa yang dikatakan Jalaluddin Rumi ini sesungguhnya adalah dibuktikan oleh orang-orang yang ahli di bidang genetika tadi semua. Bahwa sesungguhnya makhluk itu bergerak akan mengalami evolusi tadi semua ya. Dari makhluk sel satu menjadi makhluk sel banyak. Seolah-olah setiap hari itu makhluk semakin kompleks tadi semua. Sekarang nggak usah jauh-jauh bicara tentang dulu, sahabat. Zaman Abah, zaman panjenengan dulu. Adakah ayam itu bisa bertelur adalah tanpa lakinya? Nggak bisa dulu. Adakah ayam itu bisa tumbuh sampai 40 hari, bisa disembelih? Dulu nggak ada, sahabat. Pahami ya? Tadi semua. Inilah tadi semua. Ya, apalagi zaman Nabi Muhammad, zaman 500-700 ke sini Hijriah. Mereka ulama itu berkata, mereka belum paham tentang akan adanya pesawat terbang. Tadi semua ya. Jadi tolong ya, marilah kita sekarang ini orang Islam. Justru yang tadinya adalah Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Syekh Botani. Dan orang-orang yang hebat di Islam adalah penemu ilmu falak, penemu ilmu kedokteran, penemu ilmu matematika, penemu ilmu pertanian. Tapi kemudian Islam adalah sebelum terjadi perang salib. Turunlah tadi semua ya. Maka akhirnya Spanyol kembali lepas dari Islam. India kembali lepas dari Islam. Yang tadi orang Islam adalah stagnan. Dia tidak mau berpikir ilmiah. Dia tertinggal oleh mereka tadi semua ya. Harusnya Islamlah yang memiliki budaya yang tua. Islamlah yang harusnya lebih dahulu dari mereka. Maka pahamilah tentang ini semua sahabat, maka itulah kenapa pada saat kita sekarang memahami secara ilmiah perjalanan manusia itu adalah dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan. Harusnya kita secara tanajul datang dari Allah, maka kita pun harus kembali kepada Allah, bukan ke surga. Karena nggak ada dalilnya kita berasal dari surga. Adapun istilah jannah, nah itu harus dipahami oleh kita. Berhentilah berpikir tentang sesuatu tempat yang oleh kalian itu adalah didamba-dambakan sebagaimana sawarga lokanya orang Hindu. Tidak demikian Islam itu sahabat. Islam itu sangat dalam Al-Quran. Lihat kata jannah. Jannah itu apa? Kebun. Dan itulah kenapa Nabi Abah tadi malam sudah live tentang Nabi Adam. Sesungguhnya Nabi Adam itu tidak diusir dari surga. Itulah karena kalian menganggap surga itu adalah merupakan letak geografis. Sebuah wilayah tempat di mana penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana orang Hindu menggambarkan sawarga loka. Sehingga orang-orang menjadikan mabuk kecubung. Seolah-olah hidupnya, ibadahnya hanyalah untuk bidadari. Tadi semua. Tanpa menafikan apa itu dimaksud bidadari. Apa itu hurun in itu. Dan tidak mau berhenti. Dan hanya taklid buta. Tidak berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin. Ke hakul yakin. Apalagi isbatul yakin membuktikan dengan penyaksian tadi semua. Inilah akhirnya manusia Islam ini menjadi taklid buta. Pada saat teknologi sudah berkembang jauh tadi semua. Seolah-olah kalian hari ini kalau bicara tentang telekomunikasi, kalian masih bicara dengan menggunakan Morse tadi semua. Kalian masih menggunakan telegram atau barangkali dulu itu menggunakan istilahnya. Atau barangkali ngirim pesan menggunakan burung merpati.
pada saat dunia sudah demikian digital. Maka marilah sahabat, karena berkaitan dengan bahwa kalau seandainya kita katakan Nabi Adam turun dari sorga, semua silakan bisa buktikan dengan kalian semua. Lebih dari belasan ayat dalam Al-Quran menggunakan ihbitu, menggunakan habato, ihbit. Itu kan berarti sesungguhnya surga yang dimaksud oleh Allah adalah yang dimana mengalir sungai-sungai, dimana hijau membentang semua adalah semuanya berada di bumi. Semuanya berada di bumi ini. Tadi semua. Yang harus dipahami oleh kita. Makanya tadi kenapa bahasanya adalah habato, ihbitu. Karena turun bukan berarti turun dari langit. Yang selama ini kan ada Ustadz mengatakan Nabi Adam setelah diciptakan dan lain sebagainya. Bahkan ada lagi yang mengatakan Nabi Adam itu ada di bumi itu karena kecelakaan. Tadi semua. Kalau tidak celaka katanya. Kita ini hidup di surga. Hari mana? Coba, agama itu untuk orang berakal. Tadi semua. Begitu indahnya Allah menciptakan. Kita menciptakan laqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj nutfah nuqtah alaqah muddah. Itu tentang DNA, tentang kromosom. Semuanya adalah tentang sesuatu yang real. Kemudian kita mengartikan jannah adalah diartikan sebagai surga. Jannah itu kebun. Tadi. Ya, taman-taman. Ini rumah Abah jannah ini semua, ya. Ada kolam renang, ada taman-taman, ada bunga-bunga, itulah jannah tadi semua, ya. Maka di mana Quran menjelaskan tentang seperti syawarga loka? Inilah akhirnya orang Islam itu menjelaskan tentang neraka, naraloka. Naralokanya orang Hindu tadi semua, ya. Dan syawarga lokanya orang Hindu, padahal Quran itu hanya bicara tentang jannah. Maka pahami ya sahabat, perjalanan kita manusia ini berasal dari Allah. Maka innalillah. Nggak ada dalil. Coba Abah, bisa berikan sama Abah 1 miliar kalian semua. Maaf ya. Temukan ayat bahwa kita berasal dari sorga. Ya. Temukan ayat dalam Al-Quran, kita berasal dari sorga. Atau bukan hadis yang mengatakan kita berasal dari sorga. Ya. Kita adalah, inilah maka tadi agama untuk orang berakal. Tidak ada agama, kata baginda Nabi, tidak untuk orang berakal. Maka Allah bicara apapun perumpamaan-perumpamaan. Tapi di bawahnya Allah selalu ingatkan, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Tadi semua. Maka inilah yang harus dipahami kepada kita. Ayat-ayat dalam Al-Quran, sahabat, membuktikan. Contoh bahwa, karena saya masih banyak mendengar bahwa sesungguhnya ini kecelakaan. Seandainya Nabi Adam nggak makan buah khuldi, maka kita ini masih ada di sorga. Coba. Inilah yang akhirnya manusia beribadah itu bukan kepada Allah. Inilah akhirnya manusia di alam dunia ini. Dalam segala kegiatannya. Karena menganggap Tuhannya itu adalah makhluk. Sehingga dijajah oleh dia dengan doa-doa. Tadi, ya Allah, kalau rezeki di atas turunkan. Kalau dia di bawah keluarkan. Kalau jauh dekatkan. Kalau sedikit banyakin. Kalau dia haram halalkan. Coba. Semacam apakah Tuhan yang dia sembah itu? Semacam babu yang bisa diatur-atur sama dia. Karena begitu bodohnya dalam tauhid tadi semua ya. Seandainya tauhidnya kita sudah matang, sebenarnya kita akan mengerti bagaimana secara tanajul kita datang. Dari mulai Allah berfirman, hal ata'al insanu hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang kepada manusia satu masa yang dia tidak bisa disebut. Kemudian summa rodadnahu asfala safilin. Bagaimana? Tadi semua. Dalam Al-Quran sahabat, banyak ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Adam itu adalah tidak diturunkan seperti alien, tapi adalah Nabi Adam dan Hawa itu bahkan Abah sekarang banyak menemukan bukti Adam dan Hawa itu lahir secara kembar. Maka jangan aneh, secara genetika mereka melahirkan anak-anak yang kembar. Hampir semua anak Nabi Adam itu kembar. Tadi. Lahir pertama adalah bagaimana Qabil lahir bersama dengan Ikrimah. Kemudian Habil dengan Labuda. Kemudian nanti, termasuk juga dengan Nabi Sis dan Nabi Khidir. Maka pahami oleh kalian, Nabi Khidir yang sekarang ada itu adalah kembarannya Nabi Sis. Yang satu Rijalul Ghaib, yang satu Miftahul Ghaib. Itulah kenapa Abah suka undang dua-duanya. Tadi, Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Rijalul Ghaib adalah Nabi Khidir alaihissalam. Tapi adanya juga pada dirimu. Tadi semua. Tadi
Syirri khadiri. Syirmu adalah Nabi Khidirmu. Tadi semua. Adapun yang disebutkan dengan Nabi Sis adalah Miftahul Ghaib. Dialah pemegang kunci tadi semua. Nabi Sis. Maka Nabi Sis, maka sesungguhnya adalah memiliki anak yang kembar. Adalah merupakan anak kembar dari Nabi Adam. Yang satu adalah diwafatkan sebagaimana manusia biasa. Tapi yang satu bayangannya dari Nabi Sis adalah Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai hari ini. Hakikatnya ada pada diri kita manusia. Tadi semua. Syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kallimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hammani. Ya. Jadi ini ya sahabat, di dalam Al-Quran sesungguhnya tidak benar kalau aslinya dikisahkan bahwa Nabi Adam itu adalah lahir ke dunia ini adalah seolah-olah adalah merupakan karena kecelakaan gara-gara makan buah huldi. Nah inilah karena tidak memahami tentang secara tafsir, hanya dipahami secara tafsir mulkiyah, tapi tidak masuk pada tafsir lahutiyah, tafsir mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Sesungguhnya kalau seandainya orang itu ngerti tentang bagaimana proses penciptaan manusia, kita tidak akan lagi memahami kita berasal dari surga. Karena semuanya berasal dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, hari ini sahabat, Abah ingin membuktikan bahwa Nabi Adam itu adalah sebagaimana nabi-nabi yang lain dilahirkan. Maka pahami oleh kita adalah, termasuk juga adalah informasi dari Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sahabat. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah sudah memberikan, tidak benar bahwa Nabi Adam adalah melakukan kesalahan kemudian diusir ke bumi, di muka bumi ini. Tidak ada. Karena sesungguhnya Allah sudah mengisahkan tentang bagaimana perdebatan antara Azazi adalah bangsa jin yang selalu hidup bersama malaikat saat itu, yang menolak adalah diciptakannya khalifah. Kenapa menolak? Karena makhluk sebelumnya Nabi Adam, orang-orang sebelum Nabi Adam itu ribut melulu. Yang kalau menurut Abah sekarang ini kembali bahwa manusia itu sudah kehilangan kemanusiaan. Sudah kembali sebagaimana yang diprotes oleh malaikat dan juga pada si Ajaji tadi semua, bangsa jin yang selalu bersama malaikat. Jangan ya Allah, jangan kau ciptakan lagi manusia, makhluk yang akan menimbulkan keributan di muka bumi. Sesungguhnya ini Allah sudah, sebelum Nabi Adam diciptakan sahabat, Allah sudah memberikan bocoran kepada kita akan diutusnya. Allah baru rencana dari semua. Ya. Suluhi qadim, belum tanzihi hadis tadi semua. Ya. Baru rancangan Allah di alam misal, belum sampai kepada alam insan. Belum, baru rancangan. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun tadi semua. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah tadi semua. Bahwa kata Allah sesungguhnya aku akan menjadikan, ja'ala di sini kan berarti menjadikan, ya. Fil ardi khalifah, qalu, berkatalah siapa yang qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Kata mereka, siapa kata mereka itu adalah para malaikat dan iblis. Kenapa hendak kau jadikan di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dari mana malaikat itu tahu? Dan dari mana iblis itu tahu bahwa pada saat Allah ingin merencanakan seseorang yang disebut khalifah itu adalah, mereka mengatakan, jangan ya Allah. Karena sebelumnya sudah ada. Makanya dalam ilmu pengetahuan, maka sekarang sahabat sebetulnya, makanya kalau seandainya kita ini harus antara ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah adalah istilah dalil nakli, dan dalil akli, pembuktian, penemuan fosil-fosil yang ada di dunia ini. Termasuk di Indonesia. Ada Homo, soloensis tadi semua. Ada ditemukan adalah kerangka fosil. Fosil itu sahabat adalah peninggalan orang-orang purba dulu yang begitu dicek dengan penanggalan karbon, maka diketahuilah bahwa sesungguhnya berapa umurnya. Ternyata tulang-tulang yang ditemukan di Solo, Homo soloensis itu adalah hampir 230.000 tahun sebelum Nabi Adam. Bayangkan, tadi semua kan. Berarti kan memang manusia itu sudah jauh sebelumnya. Juga di Wajak, Homo wajakersis juga ditemukan
Bahkan belum lama di Perancis ditemukan adalah tulang belulang sudah 50 juta tahun yang lalu. Bayangkan. Nabi Adam baru 9.000 tahun. Ini ditemukan 50 juta tahun yang lalu. Jadi marilah kita agama itu untuk orang berakal. Mari kita tadi. Walladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yang dia selalu sadar, mengerti tentang bagaimana ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam kemanapun dia. Ingat bagaimana. Allah itu maha kuasa, sahabat. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah itulah kenapa as-sabur. Allah menciptakan bumi dengan 6 periode. Buat apa Allah mengisahkan tentang 6 periode? Karena biar manusia paham. Tahap pertama apa yang diciptakan. Tahap kedua apa yang diciptakan. Akhirnya manusia dengan berpikir. Bagaimana manusia menjadi ulul albab. Berpikir dengan ilmu pengetahuan menemukan. Dengan ilmu geologi. Dengan ilmu antropologi. Dengan ilmu sosiologi. Dengan ilmu arkeologi. Dengan ilmu filologi. Ayolah sahabat sekarang. Maka siapapun kalian yang mengaku durian. Hari ini sebetulnya dengan ilmu pengetahuan pun akan terbantah semuanya. Inilah sahabat sesungguhnya bahwa tidak akan berhenti ilmu Allah itu. Kalau pemikiran kita berhenti, kita nanti akan hanya gigit jari, hanya melihat aja kemajuan yang orang ciptakan. Tapi kalian hanya bengong aja tadi semua. Tidak berbuat apa-apa di alam dunia ini. Nah inilah yang harus kita pahami. Marilah kita cerahkan tadi semua. Dan kenapa dalam berbagai ayat, termasuk dalam ayat perkawinan, bahkan kata Allah, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Tetap tafakurlah kamu. Sampai Nabi bersabda, "Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin." Tafakur sesaat dalam ilmu makrifat, mengenal Allah lebih baik daripada ibadah kamu 1000 tahun. Karena orang yang menggunakan akal itu dihargai oleh Allah. Inilah yang membedakan Nabi Adam dan makhluk sebelumnya. Itulah kenapa Allah membanggakan Nabi Adam daripada makhluk yang sebelumnya. Pada saat Allah berkata, pada saat malaikat tadi berontak, "Ya Allah, jangan." Tadi semua. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu, kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian. Ya. Karena itulah nanti Allah menjelaskan tentang Adam yang diberikan ilmu. Ya, wa 'allamal Adamu asma'a kullaha. Kemudian katakan, malaikat pun sampai berkata, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Hormat malaikat kepada Adam. Tadi semua kepada ruh kita. Nah, itu juga kemarin Abah sudah bahas. Adam secara syariat dan Adam secara hakikat. Adam secara syariat adalah tokoh yang pernah ada. Buat kita adalah memahami tentang bagaimana pertama manusia khalifah yang pertama. Tapi Adam secara hakikat adalah dirimu sendiri. Kitalah yang Adam itu. Dari mulai kita diciptakan, dikandung oleh ibu, tidak mengerti apa-apa, dilahirkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna sali'a. Bahkan tidak satu kata pun, tidak ayah, tidak ibu, tidak bapak, tidak mama, tidak apa. Tadi semua. Maka kita bisu lahir itu hanya bisa menangis. Ya, tapi menangis yang bukan dengan sebab. Kalau sekarang kita manusia menangis karena sebab. Karena kesedihan atau kebahagiaan. Tim bayi itu menangis murni, sahabat. Menangis dalam kesadaran yang penuh. Karena dia kosong dari ilmu pengetahuan. Dia belum banyak khuldi yang mempengaruhi otaknya. Sehingga dia bisa berpikir dengan jernih tentang kesadarannya sempurna. Karena dia baru saja turun ke alam dunia ini. Walaupun adalah manusia itu adalah baru disadarkan. Maka tadilah kata Abah, ayo marilah kita pahami tentang ayat-ayat Qur'aniyah, pahami tentang ayat kauniyah. Maka di ayat ini pun dilanjutkan. Kata Allah, wa yasfikud dima, dan mereka menumpahkan darah. Nah, berarti kan ada makhluk sebelum Nabi Adam itu yang menumpahkan darah. Itulah barbar kaum tadi semua. Maaf Pak, Abah punya guru bahkan. Dia bisa menembus beliau itu bahkan mengatakan bahwa bisa menelusuri kamu, maaf ya, kamu itu sudah kelahiran yang keberapa tadi semua. Sampai dipelajari sampai pernah berapa ratus kali. Ke 100 yang terakhir. Siapa dirimu? Namaku adalah Fulan, kata dia. Bagaimana tubuhmu?
Aku adalah 7 meter tingginya. Apa yang sedang kau pakai hari ini? Aku pakai kulit adalah macan kumbang. Tadi semua. Bagaimana badanmu? Tadi. Aku berbulu badanku tadi semua. Apa yang ada di kepalamu? Aku menggunakan bulu Raja Wali. Apa yang kau pegang? Aku sedang pegang kapak dari batu. Nah, sahabat, itulah hipnosis. Orang-orang dulu bisa masuk kepada orang itu adalah dengan sedemikian jauh. Islam yang sudah tertinggal. Orang barat sudah mengerti hipnosis. Bisa mempelajari. Sehingga kalau seseorang itu punya penyakit, sahabat, dia akan pelajari. Siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Siapa buyutnya? Oh, ternyata penyakit yang ada kamu itu adalah yang ada di dalam kakek buyut kamu keturunan ke-6, ke-7. Nah, sekarang ilmu pengetahuan bisa mengobati kakeknya di sono untuk ngobatin kamu tadi semua. Karena penyakit kamu itu ternyata karma yang ada pada kakek kamu yang terbawa pada dirimu. Maaf, termasuk indigo. Kenapa orang indigo itu mampu menyaksikan banyak hal? Karena kesadaran di kehidupan sebelumnya dibawa dalam kesadaran kehidupan ini. Nah, ini yang perdebatan kayak jelas dalam ayat ini bahwa Nabi Adam bukan secara kebetulan, tapi Allah sudah mengatakan wa id qala rabbuka lil malaik inni ja'ilun, direncanakan. Inilah rancangan Allah tadi semua. Tapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa makhluk itu mengalami adalah evolusi. Sebagaimana Jalaluddin Rumi sampai Abah pergi ke Turki, Abah menangis di pusarannya Jalaluddin Rumi. Abah ingin melihat karena katanya dijelaskan bahwa Jalaluddin Rumi dulu itu aku adalah sebuah makhluk yang aku sendiri nggak ngerti apa. Kemudian ternyata kesadaranku menyadari aku ini hanyalah seonggok lumut. Setelah itu menjadi pohon. Kemudian pohon pun aku jutaan tahun. Barulah aku menjadi binatang. Setelah jadi binatang aku menjadi manusia. Maaf sahabat, maaf ya. Inilah tentang kenapa Jalaluddin Rumi adalah di Turki sendiri adalah seolah-olah disesatkan karena dialah pencetus bahwa makhluk ini adalah berevolusi di semua ya. Tapi hari ini sahabat ya, kenapa sekarang berbondong-bondong ulama-ulama akhir zaman adalah ziarah ke Jalaluddin Rumi? Karena ternyata konsep Jalaluddin Rumi adalah lebih masuk akal tentang jannah ya, tentang surga yang kata Jalaluddin Rumi adalah di dunia ini. Dari semuanya di sini, dari semua ya. Dan semuanya adalah sangat masuk akal. Dan Jalaluddin Rumi pula lah yang pertama mengatakan Nabi Adam bukan manusia pertama. Nah, inilah yang dijelaskan dalam ayat ini, sahabat. Kemudian adalah Allah menjelaskan tentang wa 'allamal adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Bagaimana Nabi Adam memiliki kelebihan daripada para malaikat. Malaikat ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu. Inilah tentang Nabi Adam. Tadi kemudian kan qalu subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itulah malaikat itu nggak ada hebatnya sebetulnya. Malaikat itu kalau dia sujud hanya sujud saja, kalau dia ruku saja, kalau dia duduk saja, kalau dia berdiri saja. Itulah malaikat taunya. Maka inilah kenapa Nabi Adam menjadi khalifah, bukan malaikat, ya, tapi adalah Nabi Adam tadi semua. Karena inilah Allah ingin mengedepankan tentang kelebihan Nabi Adam adalah ilmu, akal, dan secara ilmu pengetahuan sahabat, ya, sekarang bisa diuji ternyata dari kapan mulainya manusia memiliki otak 1500 gram. Nah, makanya di dalam ayat yang lain sahabat dijelaskan tentang sesungguhnya bahwa Nabi Adam itu di dalam surat Ali Imran 59 ya. Sesungguhnya Nabi Adam dalam ayat, karena begitu banyak ayatnya Abah hanya pilih-pilih saja. Ali Imran 159, sesungguhnya Nabi Adam itu ada sama seperti Nabi Isa. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Tuh, tadi semua. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Tadi semua. Baru dikatakan tadi inna masalah Isa, sesungguhnya perumpamaan Isa gitu kan. Kemudian indallahi kamasali Adam, di sisi Allah adalah seperti Nabi Adam. Tadi semua diciptakan dari tanah. Tapi tidak ada ayat Al-Qur'an menjadikan bahwa manusia diemplek-emplek begitu tanah kemudian ditiup kun fayakun. Karena itu tidak ilmiah kepada Allah.
Itulah kenapa Allah berkisahkan tentang nutfah, alaqah, mudghah. Buat apa Allah kisah itu? Supaya menjadikan pelajaran kepada manusia. Bahwa manusia itu adalah dari mulai ciptakan dari mani. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Nutfah dari amsaj, dari sel telur, dari spermatozoa, dari sel telur ibu. Itulah unsur Y dan unsur X yang harus dipahami secara ilmiah oleh kita. Dan sekarang begitu luar biasa dunia kedokteran, sehingga banyak sahabat dokter-dokter yang non-muslim masuk Islam karena setelah memahami betapa luar biasanya bagaimana Allah menciptakan faal tubuh kita ini semua. Sementara orang Islamnya sendiri khayal. Memahami Adam khayal, kayak diturunkan kayak alien cengkeng ke bumi. Dari mana? Dari surga. Dan katanya adalah surga itu di langit. Mana surga itu? Di dalam ayat Al-Quran menggunakan habato, ihbitu, ihbit. Semuanya menunjukkan adalah keberadaannya di sini. Jadi semua ya. Maka sungai yang mengalir di dalamnya, dipan-dipan dari emas, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tentang rumahmu, kampungmu yang begitu indah, penuh dengan kehijauan. Tadi semua, bagaimana sungai-sungainya, banyak ikan dan lain sebagainya. Itulah tadi. Cuma manusia Indonesia sekarang ini nggak sadar di dunia ini betapa indahnya surga yang sudah Allah berikan ini, karena dia mengharapkan tempat yang lebih indah sehingga dia lupa bersyukur hari ini kepada Allah, sehingga yang dibayangkannya adalah khayal tempat yang lebih indah dari bumi ini, dan dia lupa mensyukuri bumi ini. Dia menjadi manusia-manusia yang tidak bahagia di alam dunia ini, ngeluh, protes setiap hari, seolah-olah manusia itu nggak ada ujungnya, tiap hari hanya mengeluh dan mengeluh. Itulah kata Allah, bahwa Allah mengingatkan manusia tadi semua, bahwa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Banyak ayat dalam Al-Quran Allah bahwa semua manusia itu suka ngeluh. Manusia itu adalah supaya tidak bersyukur. Hanya sedikit manusia yang bersyukur. Tadi semua masih mengharapkan surga yang mana? Ini udah surga dunia ini kepada kita. Silakan. Maka kata Allah, wa syari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Raihlah ampunan Allah, raihlah surga yang seluas langit dan bumi. Silakan pergi ke Barcelona. Silakan pergi adalah ke Kepulauan Karibia. Silakan kalau perlu ke Antartika. Bagaimana bumi Allah begitu luas, begitu indah. Bagaimana Allah hamparkan tadi semua. Inilah Allah dari surat Al-Quran. Bagaimana unta-unta diciptakan. Bagaimana bumi dihamparkan. Bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Tapi manusia yang semikirnya adalah sawarga loka, khayal dengan 70 bidadari di dalamnya, tanpa peduli kepada perempuan. Tadi semua. Nah inilah sesungguhnya orang Islam sekarang jadi khayal dalam hidupnya. Ibadahnya khayal. Kepada tahu nama Allah tapi nggak tahu kepada Allah. Tadi semua. Ya. Ngomongin Allah, nggak ngerti Allah. Tadi semua. Inilah akibatnya manusia di akhir zaman ini. Kembali kata Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Sampai Allah kembali ingatkan, hei manusia, kenapa kalian itu seperti layangan putus di alam dunia ini? Banyak keluh kesah, tidak bahagia kalian. Sampai Allah ingatkan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Sampai diingatkan kembali bagaimana pada saat penciptaan dirinya. Tadi. Fi ayyi surati ma syaa rakabak. Sampai juga bagaimana Allah ingatkan bagaimana surahmu. Khalaqal insana ka suratihi. Aku menciptakan Adam dalam wujudku. Dari semua. Ya. Marilah orang Islam bangkit. Marilah bangunlah dari tidur. Dari semua. Ya. Kalau tidak kita akan ketinggalan di landasan. Dari semua. Ya. Kerjaan kita hanya memaki-maki orang, mengkafirkan orang, mengkupurkan orang, tanpa berbuat apa-apa. Sekarang sadari oleh kita. 90% dari kebutuhan kita diciptakan oleh mereka yang oleh kalian disebut kafir itu. Ya. Marilah kafire dewe ngadigateke. Ketutupan dirinya. Bagaimana? Orang-orang yang masih kena khayal dalam hidupnya. Ayo realistik tadi semua. Ya. Marilah kita jadikan di alam dunia ini khairun as'an fa'ahum linnas. Ya. Di dalam ayat ini menjelaskan inna masali Isa indallahi kama masali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Jadi pahami ya tentang semua adalah sama, bahwa Nabi Adam adalah Nabi Isa itu dikandung. Siapa ibunya Nabi Adam dan Hawa? Adalah mereka Homo erectus.
yang kemudian Adam di-upgrade lah bahasanya oleh Allah. Maka jangan aneh sekarang saya. Maaf ya sebagai contoh mungkin Dewi Gotik. Dulu Abah pernah ketemu di Cikarang. Abah melihat Dewi Gotik begitu cantik. Tapi Abah lihat juga orang tuanya. Coba bagaimana mungkin dari orang tua, maaf ya Mbak Dewi, tadi bukan Abah merendahkan panjenengan. Anak Abah pernah ke rumahnya di Cikarang, tadi semua ke sana di sana. Kemudian maaf ya, kadang-kadang kita ini suka jahat hati kita. Saya lihat ya Gotik itu tadi semua. Kemudian saya lihat ibu bapaknya. Coba bayangkan dari ibu bapak seperti ini. Maaf contoh. Bahwa Allah itu mudah mengupgrade sesuatu, sahabat. Maka jangan aneh, banyak sekarang laki-laki yang tampan dari ayah dan ibunya orang kampung, seorang wanita yang cantik. Karena tadi itu genetika. Ya. Genetika, dan genetika itu adalah bisa didapatkan dari ayah ibunya atau dari kakek neneknya, genetika itu. Maka tadi kenapa ada penyakit keturunan? Maka kalau seseorang itu adalah punya penyakit dan tidak ada penyembuhnya, kalau orang-orang di dunia barat sana mereka akan masuk secara psikologis. Maka dia akan masuk secara hipnoterapi, masuk kepada masa lalunya. Dia akan cari persoalannya di masa lalunya. Dari semua. Kenapa hari ini manusia itu benci kepada satu makanan? Ya, tiba-tiba Abah melihat ada orang benci kepada ayam. Ada orang lagi benci kepada kue yang disebut cucur. Dia lihat cucur, lari. Ternyata setelah dipelajari, dia masuk ke dalam. Kenapa dia benci pada cucur itu? Bukan karena memori yang ada di kehidupan ini, tapi memori di kehidupan yang lalu. Cucur itu adalah mengingatkan dia kepada sesuatu yang menakutkan dia. Maka dia tidak mau memakannya, bahkan lari pada saat melihat kue itu. Itulah yang disebutkan dengan istilahnya itu orang takut itu ya tadi semua ya, takut sesuatu tadi semua. Ada orang takut ketinggian tadi semua ya. Nah ini ya, karena begitu banyak luas ayat dalam Al-Quran, makanya kata Allah, indallahi kamasali Adam, dari Allah lah sebagaimana Nabi Adam, kada dikatakan ada khalaqahu, diciptakan adalah min turabin, sama-sama dari tanah. Dan ternyata sahabat, tanahnya Nabi Adam juga di sini. Karena Adam itu juga sama dalam Al-Quran tadi laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tanahnya diciptakan dari sini. Tadi kalau dicek DNA-nya adalah di sini tadi semua ya. Maka Allah ya Karim tadi semua, ayo tadi semua ya, tentang pahami tentang apa itu spermatozoa ya. Apa itu tentang kromosom, apa itu tentang gen tadi semua ya. Sesungguhnya Allah banyak bicara tentang hal itu, adalah bagaimana pada saat penciptaan manusia adalah juga kita berasal dari diri yang satu. Nah inilah yang awal juga mengartikan, maaf ya, mungkin di dalam surat An-Nisa ya. Orang menafsirkan ini adalah kepada Nabi Adam. Karena nggak ada hubungannya ya ayat ini dengan Nabi Adam tadi semua ya. Karena menganggap bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama, itulah kesalahan tadi semua. Akhirnya nanti dia akan bingung sendiri, akan malu sendiri. Suatu saat kita akan malu, sahabat. Orang Islam, suatu saat kalian akan malu kepada dunia. Kalau kalian masih punya anggapan seperti itu. Mari, ya, toh ini bukan masalah macam-macam, yang penting akidah kita. Tapi kita harus nalar, kita harus jalan tadi semua. Kalau ini tidak dipahami, maka kalian orientasinya selalu sorga tadi semua. Ya. Karena seolah-olah dulu kami kan dari sorga, harus mati kembali ke sorga. Allahu Akbar. Sorga itu makhluk. Adakah sorga yang bako? Nggak ada. Ya. Sorga itu ada menjadi kekal kalau kamu sudah bersama yang Allah yang kekal. Kalau dirimu sudah tadi, man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil bako. Kamu sudah bako, maka surganya pun akan bako. Khalidina fiha khalidun. Tadi semua, dia akan kekal padamu. Maka kamu tidak ada lagi mati. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna ila daril fana, min daril fana ila daril bako. Kamu hanya berpindah saja. Tadi semua tadi. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan. Kata Allah, bal ahya inda rabbihim yarzikun. Mereka mendapatkan rizki di sisi Tuhannya yang terus menerus. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sesungguhnya sahabat, kalau mengerti tauhid, bagaimana kita mengadakan ada 7 lapis alam. Siapa itu Ahad, siapa itu Ahmad, siapa Muhammad, siapa Al-Mahdi.
maka manusia tidak akan terjebak dengan pemikirannya sendiri. Nah, adapun di surat An-Nisa, sahabat, dijelaskan dalam Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, inilah nafsi wahidah diartikan Nabi Adam. Nggak ada hubungannya di sini tentang Nabi Adam. Tafsirnya nggak ada hubungannya dengan Adam. Nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kenapa Allah mengatakan raqiba? Tadi semua. Allahu Akbar. Apa namanya? Bahwa sesungguhnya tadi begitu jelasnya. Nafsi wahidah itu, sahabat, secara ilmu pengetahuan adalah stain cell, adalah merupakan hakikat hidup bahrul hayat tadi semua. Dari situlah sel akan memecah tadi menjadi kenapa ada binatang dengan hermaprodit, ada makhluk, sahabat, ada dia itu kayak bekicot itu dia laki-laki, ya dia betina. Pada saat dia betina pada saat dia sudah bertelur, dia buahi sendiri. Tapi pada saat dia jantan, kemudian dia berubah menjadi betina. Jadi tadi, hermaprodit itu dia berhubungan dengan dirinya sendiri. Ini tentang ilmu pengetahuan, ya, tentang biologi tadi semua, ya. Bagaimana hukum Mendel tadi semua. Bagaimana sekarang manusia bisa diciptakan. Ingin tubuhnya seperti siapa, pinternya seperti siapa, hidungnya ingin seperti siapa. Sekarang ini manusia ini perkara yang sangat ilmiah. Di dunia barat itu, waktu Abah di Belgia, waktu Abah di mana, di Jerman Timur, semua, sahabat, hal yang kayak gini itu hal yang biasa dari semua. Orang Islam masih sangat tadi semua. Akhirnya pada saat informasi Google, YouTube mulailah goncang, termasuk sekarang tentang nasab. Dulu fine-fine saja, tapi sekarang anak muda sekarang Gen Z tidak akan membiarkan semuanya itu akan selalu menyusul. Kenapa dan bagaimana? Karena sekarang ini, sebagaimana Allah janjikan dalam surat Al-Ibrahim, bahwa Allah akan membuktikan adalah segala apa yang Allah ciptakan itu bisa dibuktikan kebenarannya. Bukan dengan khayal, bukan imajinasi, tetapi dengan real, dengan ilmu pengetahuan. Ya sahabat, sudah sedemikian jauh adalah tadi. Ya nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi, dari nafsin wahidah itu adalah stem cell, sesuatu unsur hidup. Itulah yang ditiupkan oleh Allah, nafakhtu fihi mir ruhi. Dari situlah akhirnya menjadi laki-laki dan bisa menjadi laki-laki. Maka tadi. Khalaqalakum min nafsi wahidan wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsir. Jadi awewe jadi laki-laki. Maka ruh itu tidak ada laki-laki dan perempuan. Maka perempuan dan laki-laki itu adalah hanyalah cangkang tadi semua. Kalau HP itu casingnya, tapi dalamnya sama. Dalamnya ruhnya itu adalah sama. Maka itulah tadi yang disebutkan dengan kenapa seolah-olah dunia Allah itu maskulin. Allah itu adalah kul huwa, seolah-olah dia laki-laki. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Kenapa nama malaikat itu semua laki-laki? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, nama laki-laki. Kenapa nama nabi itu adalah Adam, Idris, Nuh, Muhammad, sampai Muhammad adalah laki-laki, bukan perempuan. Karena hakikat ruh adalah laki-laki. Jadi semua. Itulah kenapa yang ditawarkan bidadari. Karena tadi bukan bidadara tadi semua. Karena hakikat diri kita adalah ruh. Tubuh ini bukan hakikat diri kita. Maka jangan bersandar kepada duriat. Jangan bersandar kepada tubuhmu. Hubungan biologis. Karena hubungan biologis ini nggak ada hubungannya apa-apa. Nggak ada kemuliaan dengan nasab. Maka yang seharusnya memiliki kemuliaan adalah pada saat hubungan ruhmu spiritual adalah. Maka Kan'an pada saat tidak memiliki hubungan spiritual dengan Nabi Nuh, walaupun tubuhnya secara duriat asal dari Nabi Nuh, nyemplung dia. Makanya jangan sombong dengan bangga-banggaan dengan nasab tadi. An-nasu li Adam, wal Adam manit turab. Manusia itu dari Adam, dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zamin. Tidak kemuliaan. Ada orang Arab di luar Arab. Wala fadla li aswada ila ahmar. Illa bitaqwa. Manusia itu akan diukur takwanya. Inilah yang harus dipahami. Jadi nafsi wahidah ini adalah stem cell. Adalah merupakan sesuatu yang mecah. Nanti sahabat, nanti silakan Anda buka tentang stem cell. Di dalam Google, di YouTube ya. Bagaimana manusia dari sperma itu ya. Pada saat kita disemprotkan fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik, dari air yang memancar itu sahabat.
ilmu pengetahuan membuktikan ada 1 miliar, 2 miliar calon manusia yang berlomba. Dia terus menuju mana? Oparium dari semua. Cerot dari ayah tadi. Mimma'in yakhruju min baini sulbi. Cerot dari semua. Maka dia berlomba dari semua. Maka manusia yang terlahir ini adalah the champion. Maka kata Abah, jangan pernah merasa kita ini orang miskin. Jangan pernah kita merasa sebagai orang lemah. Karena kita adalah the champion. We are the champion. Yang menjadi diri kita itu adalah the champion. Pemenang. Dari sekian miliar adalah sperma tadi ada yang akhirnya kemudian sampailah yang ke oparium itu. Siapa yang sudah dia sampai di garis finish dulu, maka yang lain berjatuhan. Kalah. Sebagaimana pada saat Rossi udah sampai ke finish, maka yang lain itu melambatkan motornya. Buat apa gua ngebut lagi? Orang udah the champion dari semua. Nah inilah wahai manusia, sadarilah kamu adalah bukan ecek-ecek. Kita ini adalah ya karim tadi semua. Kita adalah bukti wujudnya Allah. Kita adalah ainullah, hakikatullah diri kita ini semua. Ya. Maka jangan dirusak pemahaman kita adalah hanya dengan membayangkan surga. Yang sesungguhnya juga adalah kalian tidak pahami. Jannah dalam Al-Quran itu bukan surga. Demikian pula dalam surat Al-A'raf. Surat An-Nisa ayat pertama ini dijelaskan lagi oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 189. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sama aja. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma tagosyaha. Kemudian hamalat hamlan adalah khafifan. Dan selanjutnya. Ya. Ini juga tentang yang dikatakan adalah min nafsi wahidah. Nafsi wahidah itu bukan jiwa yang satu, tubuh yang satu, bukan Adam. Jadi semua, ya. Maka setelah Abah mempelajari ternyata Adam dan Hawa sebagaimana adalah Nabi Isa adalah disimpan di kandung adalah sama. Karena manusia itu berasal dari, tapi adapun dari kun ke fayakun, sahabat, di situ ada processing. Jadi semua. Jadi inilah hebatnya Allah, sahabat. Allah itu bisa melakukan apapun. Mengajukan Allah Maha Kuasa. Iya kalau bicara tentang Allah. Tapi Allah itu bicara kepada dirimu. Maka Allah itu selalu menggambarkan yang logis. Bagaimana hujan turun. Bagaimana Allah menciptakan bumi 6 masa. Nah setelah 6 masa itu. Nah sama ahli geologi bisa diurai. Masa pertama apa yang Allah ciptakan. Masa kedua apa yang Allah ciptakan. Masa ketiga apa yang Allah ciptakan. Kemudian terjadilah Big Bang. Tadi semua. Adalah bagaimana kehidupan ini seolah-olah mulai. Inilah kita adalah. Ayat-ayat Qur'ani harus dibaca dengan ayat-ayat kauniyah semua. Adalah ilmiah dengan biologi, geologi tadi semua ya. Tentang bagaimana penciptaan manusia. Di surat An-Nisa maupun ayat surat ini menggambarkan bahwa sesungguhnya adalah bagaimana Nabi Adam dan Nabi Isa adalah bahkan sesungguhnya kalau Abah melihat Nabi Adam dan Hawa itu adalah lahir kembar, sahabat ya. Dia punya ayah dan ibu dari semua. Terus ditambah siapa namanya? Ya nggak usah, karena tidak semua nabi juga dalam Al-Quran Zakaria siapa ayahnya. Tidak semua manusia itu harus tahu namanya. Tadi semua ya, tetapi jelas di situ adalah bahwa sesungguhnya bahwa Nabi Adam itu punya ayah. Tetapi ayahnya Nabi Adam itu adalah makhluk yang disebut dengan Homo erectus ya. Yang dulu pernah kita ribut tentang evolusi Darwin. Manusia itu berawal dari, kan tadi, karena sesungguhnya sahabat, kalau Anda pahami, kenapa hari ini Anda dulu waktu Anda kecil, pernahkah lihat bunga ros warnanya violet? Pernahkah lihat bunga ros yang warnanya belang-belang? Pernahkah lihat bunga yang macam-macam? Enggak ada, sekarang bisa. Kenapa? Karena itu rekayasa genetik. Ya, itulah hukum alam, hukum sunatullah. Setiap makhluk itu akan mengalami pendewasaan. Maka kata Abah, kenapa inilah sebuah kepastian dalam kehidupan sesungguhnya. Manusia ini akan sebelum rajiun pada Allah, nggak ada lagi tempatnya dah mengalami proses pendewasaan, pembinaan tadi semua adalah akan didaur ulang sebagaimana ember-ember yang ada di tempat sampah dipungut, diolah, dibersihkan untuk dia manusia adalah mendaur ulang dirinya supaya bisa mi'raj adalah ke mall. Ember itu berasal dari mall, tapi kemudian summa radadnahu asfala safilin, turunlah ke tempat sampah. Dipurunglah oleh mursyid, orang Madura, orang Batak. Membersihkanlah emer-emer bekas tadi. Kemudian mendaur ulang, memotong-motong, mencincang. Nah inilah kehidupan dunia ini mahsyar.
Manusia dicincang, dipotong. Hari ini dikasih menang, besok dikasih kalah. Hari ini dikasih ketawa, besok dikasih menangis. Hari ini dikasih untung, besok dikasih rugi. Hari ini, karena kehidupan adalah universitas, adalah untuk belajar kepada kita. Tujuannya Allah ingin membuat kamu sabar. Tujuannya Allah ingin kamu ikhlas. Tujuannya ingin Allah kamu tuh khusyuk. Tujuannya ingin Allah itu kamu mengerti siapa dirimu. Maka tidak ada kata sabar sebelum diolah, diproses dengan sabar. Sabar itu adalah sebuah hasil proses, adalah pelatihan yang harus kita lewati. Maka jangan tanya, ya Allah berikan aku orang sabar. Tidak akan ada datang sabar sebelum kamu dididik menjadi orang sabar. Dengan apa? Sekali kamu mendapatkan sesuatu yang kamu sukai, besoknya. Maka tadi kenapa ada qobad, ada basat. Terkadang Allah adalah meluaskan kamu. Dan terkadang Allah menyempitkan kamu. Kenapa Allah luaskan kamu? Karena Allah tidak ingin kamu milik keluasan. Kenapa Allah sempitkan kamu? Karena Allah tidak ingin. Kenapa Allah sempitkan kamu? Karena Allah tidak ingin kamu milik keluasan. Tapi kenapa Allah luaskan kamu? Karena Allah tidak menghendaki kamu milik kesempitan. Maka di dunia ini sampai kamu memahami ternyata sempit dan luas itu sama. Setelah kamu memahami ternyata atas dan bawah itu sama. Setelah kamu memahami ternyata khairihi wasyarihi, tadi semua sedikit dan banyak sama. Inilah tujuan kita hidup di alam dunia ini, memahami untuk takhallaqu bi ahlakillah, sabarnya Allah, syukurnya Allah, ridhonya Allah, ikhlasnya Allah. Ujungnya adalah kita kembali, asalnya Allah, wal awal Allah, wal akhir pun halus Allah. Maka kalau mau akhirnya Allah, maka huwa dhahir pun harus Allah. Syariatmu Allah, tarekatmu Allah, hakikatmu Allah, ma'rifatmu harus Allah. Ini semua, ya. Maka jangan digonjang-ganjing dengan hal-hal yang membuat justru adalah kalian keluar dari sifat manusia. Ulul albab yang harusnya adalah manusia yang selalu ingat kepada Allah. Yadkurunallah qiyamau wa qu'udaw wa la zunubihim. Ini semua, ya. Marilah sahabat, kita lanjutkan perjalanan hidup kita. Tapi jangan takut, kata apa. Kalau kalian tidak selesai tugasnya, akan hanya mengulang saja. Sing penting jangan berhenti berusaha. Jadikan hari ini adalah hari terakhir kepada diri kita. Jadikan hari ini adalah merupakan hari terbaik kepada kita. Karena hari itu tentang hari ini, bukan kemarin dan esok. Maka selalulah katakan bahwa nggak usah berpikir tahun depan, nggak usah berpikir 10 tahun ke depan. Jadikan hari ini adalah. Maka Nabi SAW berkata hari ini harus lebih baik dari kemarin. Karena orang yang menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin, pasti besok itu adalah lebih baik dari hari ini. I'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu godan. Jadi semua. Bahwa pada saat kamu bekerja dunia, jadikanlah seolah-olah kamu adalah hidup selama-lamanya. Tapi pada saat kamu adalah beribadah pada Allah, jadikanlah ini adalah wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu godan. Sesungguhnya inilah ibadah kamu yang terakhir. Sholat kamu yang terakhir. Kalau kamu hari ini lagi hajian, haji kamu yang terakhir. Kan sekarang tidak sedikit sahabat, Abah sering membimbing haji dulu. Begitu, tenang aja bah, nanti juga kita akan tahun depan ada rezeki berangkat lain. Ini yang selalu salah. Ya. Sehingga begitu ngebet orang itu ingin melaksanakan haji, sampai di sana dia bilang, ya sudahlah. Nggak usah rajin-rajin amat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Toh nanti insya Allah ada rezeki kesini lagi. Ini yang salah. Karena tidak pernah menganggap hari ini adalah hari yang terakhir pada diri kita. Anggaplah hari ini adalah hidup terakhir kita. Maka marilah kita nikmati. Hari itu tentang hari ini, bukan esok dan bukan kemarin. Kemarin sudah lewat, esok itu adalah masih goib pada dirimu. Yang membuatkan manusia tidak bahagia, karena manusia berpikir kepada sesuatu yang goib, yang belum tentu dia lewati. Ya. Jangan rusak kebahagiaanmu dengan kesedihanmu masa lalu, dan jangan rusak kebahagiaanmu adalah dengan ketakutanmu kepada masa depan. Karena kamu adalah milik hari ini. Saat ini, sekarang, di sini, surgamu, nerakamu, segalanya, duniamu, akhiratmu, segalanya adalah di sini, hari ini, sekarang, semua ya. Itu saja barangkali, marilah kita mulai cerdas, sahabatnya. Ya tadi, maka doronglah anak-anak kita selain mondok juga sekolah, tadi semua. Karena sekolah itu adalah merupakan ayat-ayat anak kita memahami tentang ayat-ayat kauniyah.
Tadi semua. Karena ayat-ayat kauniyah itu adalah bukti daripada ayat-ayat Qur'aniyah. Banyak orang mempelajari ayat Qur'aniyah tapi nggak ngerti ayat kauniyahnya, maka dia tidak akan pernah ketemu. Maka pasti menafsirkan Al-Qur'annya menyimpang jauh karena tadi semua. Padahal kenyataannya adalah ada di alam. Itulah kenapa Syatoilah berkata, abaha wis ngawenangkeun laka kepadamu antanduro, lihatlah seluruh isi alam ini. Ma yang berkaitan dengan makhluk fil mukawanat. Tapi lihatlah, ternyata di sebalik mukawan itu adalah kawana. Yang ada, yang hanya terlihat. Fa'aina matuwallu pasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan, hanya melihat wujudullah. Semuanya hanya wujudullah. Tadi semua, ya. Jadi, Abah mengisahkan tentang ini bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk diributkan. Silakan kalau Anda mau paham seperti apa yang Anda pahami. Tapi Abah ingin mengajak kepada kalian memahami pencerahan. Tadi semua. Ayo cerdaskan. Cerdaskan ruh kita, cerdaskan akal kita semua, ya, supaya kita adalah lebih nyaman, lebih tentram dalam berjalan di muka bumi ini. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Sehat semua, yang bicara tidak lebih arif, tidak lebih banyak tadi semua, tidak mengajar kepada siapa. Abah hanya saling mengingatkan di antara sahabat, karena kita adalah sahabat tadi semua, ya. Semoga selamanya menjadi sahabat dan selamanya adalah senantiasa adalah kita. Coba, ada yang bertanya ke Abah, Abah bagaimana bisa memahami ilmu begitu jelas? Tadi semua. Jangan pernah kamu memiliki ilmu itu. Jadikanlah dirimu orang paling bodoh. Tadi semua. Jadikanlah dirimu gelas. Tadi semua. Maka kata Abah, lebih baik menjadi orang yang merasa paling bodoh, tapi tidak memiliki apa-apa. Insya Allah dia akan terus tuangkan pengetahuan oleh Allah. Jangan pernah menjadi orang yang dia merasa sudah cukup dengan ilmu. Dia tidak tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi dia merasa tahu. Akhirnya sok tahu di alam dunia ini. Buktinya apa? Kelihatan sok tahu. Karena dia mengatakan sesuatu yang tidak bisa saksikan sendiri. Akhirnya dia adalah kaburomakan indallah. Dari semua. Ya. Dia ngomong perkara yang dia tidak saksikan. Dia ngomong perkara yang dia tidak bisa lakukan. Karena bagaimana mau melakukannya? Dia tidak memahaminya. Tadi semua. Itu saja barangkali sahabat. Ya, sehat semua. Tadi semua. Ayolah. Kembali, cari guru sejati dari semua yang ada pada dirimu. Tanyalah dia, duduklah di waktu malam. Pejamkan mata kamu. Pejamkan mata kamu, lidahnya ditekukan ke dalam. Kemudian tarik nafas, buang nafas, tarik nafas adalah pada waktu-waktu tertentu di waktu malam hari pada saat kesunyian. Maka kita akan diberikan pengajaran banyak oleh Allah. Ya, insya Allah. Mohon maaf atas kurang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengusuk ayat. Ya.